Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini, di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kita bertafaqquh fid din, mempelajari agama kita, mempelajari agama Islam, mempelajari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas diri kita sebagai hamba-Nya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik-Nya, menambahkan hidayah-Nya kepada kita semua, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh untuk kita jadikan bekal bagi kita di hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan amal soleh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat lagi, tidak berguna lagi bagi seorang pun, yaitu pada hari kiamat, anak-anak dan harta benda yang kita kumpulkan, kecuali yang bermanfaat hanyalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa amalan-amalan yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana sudah maklum, kita akan membahas tentang makna kalimat tauhid, menyelami makna kalimat tauhid dan urgensi dari kalimat tauhid. Kalau kita mendengar kalimat tauhid, apa yang dimaksud dengan kalimat tauhid, Pak? Ada yang tahu? Apa itu kalimat tauhid? Ya? Mengesahkan Allah. Iya, betul. Ada lagi? Apa itu kalimat tauhid? Ibu ada tahu? Kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah, mengesahkan Allah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid.
kalimat la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang pendek, sebuah kalimat yang ringkas, tapi memiliki makna yang begitu dalam, memiliki konsekuensi yang begitu besar. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, akan menjadi sebab seseorang dia selamat di dunia dan di akhirat. Sebuah kalimat yang merupakan ibadah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kalimat yang merupakan ibadah yang paling tinggi dan ibadah yang paling pertama yang Allah wajibkan kepada setiap hamba-Nya. Jadi kalimat tauhid adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pertama kali kepada hamba-Nya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perintah yang paling besar yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya adalah tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada seluruh manusia, yang dengan mengucapkan la ilaha illallah menjadi pintu masuk adalah apa? Islam. Semua orang, semua manusia, ya, setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka wajib masuk Islam. Oh ya, masuk, silakan, takutkan. Ya. Di luar masih banyak Pak yang masih ada jamaah yang masih di luar, silakan maju, masih ada yang kosong. Tafadhol. Ya. Silakan maju. Tawassam. Nah. Jadi kewajiban yang paling pertama bagi setiap hamba adalah mengucapkan kalimat tauhid. Di mana kalimat tauhid ini adalah merupakan kalimat yang merupakan pintu masuk bagi Islam. Karena setiap orang setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka wajib untuk masuk Islam. Dengan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di dunia. Karena Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau Islam sudah tegak ya, Islam sudah tegak, dakwahnya adalah mengajak orang-orang yang belum masuk Islam itu untuk masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak mau, maka mereka wajib membayar jizyah, upeti. Kalau mereka tidak mau, baru diperangi oleh kaum muslimin. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia terjaga darahnya, dia terjaga hartanya, dia terjaga kehormatannya. Kalimat la ilaha illallah menjaga ya manusia di dunia, memberikan keselamatan manusia di dunia. Ya. Kemudian kalimat tauhid juga menjadi sebab seseorang dia selamat di akhirat kelak, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW,
Rasulullah bersumpah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Tidak mendengarku, la yasma'u bi, tidaklah mendengarku salah seorang dari umat ini, yaitu Yahudiyun wala Nasraniyun, baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani itu termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tapi namanya umat dakwah. Kalau orang muslim yang sudah masuk Islam namanya umat istijabah, ya, umat ijabah. Ya, mereka adalah umat dakwah. Nah, Nabi SAW diutus sama utus semesta alam untuk seluruh manusia. Tidaklah mendengarku salah seorang baik Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati dan belum beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Artinya dia harus Islam, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kewajiban yang pertama karena wajib masuk Islam, dan juga merupakan kewajiban yang terakhir. Kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir bagi setiap hamba. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada setiap muslim ketika hendak meninggal dunia, apa yang diucapkan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mengajarkan kepada orang yang hendak meninggal dunia mentalkin artinya mengucapkan. Mengajarkan kepada orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu adalah dijadikan kalimat yang terakhir, kewajiban yang terakhir ketika dia masih hidup, kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir ketika dia hendak meninggal dunia. Makanya Nabi SAW bersabda menjamin, barang siapa yang akhir hidupnya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya menjelang kematiannya, kalimat terakhir hidupnya ditutup dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengucapkan la ilaha illallah ketika menjelang kematian seseorang itu salah satu di antara tanda husnul khatimah. Maka jemaah sekalian, kalau ada kita menyaksikan saudara kita atau teman kita, tetangga kita dia muslim yang hendak meninggal dunia, yang paling pertama untuk diajarkan, untuk dibimbing adalah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan kalimat yang lain, karena ini menentukan keselamatan dia di alam kuburnya dan keselamatannya dia di akhirat kelak. La ilaha illallah. Kemudian juga kalimat tauhid, kalimat tauhid ini adalah miftahul jannah, kunci surga, kunci surga. Berupa miftahul jannah. Salah seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih, ada seseorang yang bertanya kepada beliau, Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah itu pintu surga, kunci pembuka pintu surga? Maka beliau mengatakan bala, benar. Walakin laisa min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi tidaklah setiap kunci itu memiliki apa? Gerigi-gerigi. Kunci punya gerigi-gerigi. Man ata biha futiha. Wa man lam yati biha lam yuftah. Barang siapa yang nanti dia pada hari kiamat datang dengan kalimat la ilaha illallah
yang merupakan sebagai kunci pembuka surga, ya, kunci pembuka pintu surga, dan kuncinya itu ada gerigi-geriginya, maka akan dibukakanlah pintunya, bisa membuka. Namun barang siapa yang dia membawa kuncinya dengan tanpa gerigi-gerigi, maka dia tidak akan bisa membuka pintu surga. Yang dimaksud adalah bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ada rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, itu gerigi-geriginya. Ya, rukunnya ada 2, syaratnya ada 7. Nah, ini bapak-bapak sudah paham belum? Ya, sudah tahu belum? Rukun la ilaha illallah dan syarat la ilaha illallah. Ya, ini harus dipelajari, Pak. Ini penting. Ya, sangat penting. Dia adalah kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci surga, miftahul jannah. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, kalimat tauhid la ilaha illallah juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, juga dinamakan dengan al-kalimatut thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24. Ya. Allah Ta'ala berfirman, alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin, ya, kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama ta'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan kalimat yang baik, kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kan kalimat yang itu banyak, ya. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian ucapan yang baik, itu adalah ucapan yang baik. Nah, dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz yang mujmal. Tahu nggak apa lafaz yang mujmal? Lafaz yang mujmal adalah kata yang masih global, belum jelas maknanya. Oleh karena itu apa? Membutuhkan penafsiran. Apa yang dimaksudkan kalimat thayyibah, kata yang baik? Kata yang begitu banyak, ya. Maka ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Sahabiyul Jalil Abdullah bin Abbas, sebagaimana dinukilkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud kalimatun thayyibah adalah syahadatu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, pohon yang baik, ya. Asluha, ya, sabitun, yang akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya pohonnya menjulang tinggi ke langit. Itu permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, itu seperti pohon yang akarnya kokoh, ya, kemudian cabangnya menjulang tinggi. Ta'ti ukuluha kullahinin, yang buahnya itu datang setiap waktu dengan izin Rabbnya. Nah, para ulama menafsirkan yang dimaksud, ya, ada yang menafsirkan bahwa syajarah thayyibah adalah seorang mukmin, mukmin. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan syajarah at-thayyibah, pohon yang baik, itu adalah syajaratun nakhil. Syajaratun nakhil, pohon kurma. Jadi akarnya kuat, ya. Kemudian apa? Pohonnya tinggi, buahnya apa? Banyak dan bermanfaat. Dan itulah permisalan seorang mukmin, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, ya. Dia ucapan tersebut kokoh, menancap di dalam hatinya, ya. Kemudian apa? Dia beramal dengan amalan-amalan yang baik,
Sehingga apa? Amalannya tinggi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalannya berbuah kebaikan kepada manusia. Ya. Berbuah kebaikan kepada manusia sebagaimana pohon kurma itu buah-buahnya adalah baik bagi manusia, bermanfaat bagi manusia, bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, seorang muslim, ya, seorang mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah akan menancap di dalam hatinya. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian amalan-amalannya akan diterima. Karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali dari seorang mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan seorang mukmin dia bermanfaat untuk orang lain. Untuk orang lain, menebar kebaikan, bukan mengganggu atau memberikan keburukan kepada orang lain. Itu sifat mukmin. Ya. Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat thayyibah. Ya. Dan juga kalimat tauhid la ilaha illallah disebutkan juga di dalam Al-Qur'anul Karim dengan al-qaulus tsabit. Al-qaulus tsabit, kalimat yang kokoh, kalimat yang kuat, ucapan yang kokoh. Ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim juga di ayat yang ke-27. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, Allah taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha." Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, menguatkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Ya. Ketika kehidupan di dunia dan ketika kehidupan di akhirat. Ucapan yang kokoh, kalimat yang kokoh. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit. Ucapan yang kokoh, yaitu apa? La ilaha illallah. Orang yang berpegang dengan la ilaha illallah, dia mengucapkannya, kemudian dia meyakininya, mengimaninya, dan dia mengamalkan konsekuensinya dengan amalan-amalan yang Allah wajibkan. Maka ini akan menjadikan seseorang mukmin yang kokoh kehidupannya, kokoh di dalam menghadapi apa? Syubhat, nggak gampang apa? Goncang, nggak gampang goyang, tidak terombang-ambing di zaman fitnah. Yang banyak syubhat, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dua fitnah itu. Ya. Dua fitnah yang paling bahaya menimpa seorang. Pada zaman sekarang ini, ya, fitnah syubhat begitu banyak, akidah-akidah yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang batil, ya, dai-dai yang mengajak kepada kesesatan banyak, ya, dai-dai yang berdiri di pintu neraka mengajak ayo masuk dengan apa? Mengajarkan keyakinan yang batil, akidah yang batil, mengajarkan perbuatan yang batil. Nah, seorang mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan kokohkan dia sehingga tidak terombang-ambing, ya, ke dalam apa? Syubhat. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun besarnya fitnah tersebut. Ya, kenapa? Orang beriman bertakwa. Ya. Orang beriman adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ya, ada seorang ulama tabi'in namanya adalah Talaq bin Habib, ketika beliau mengatakan, ya, idza waqa'atil fitnatu, ya, fa'alaikum bittaqullah. Apabila terjadi kalian, di tengah-tengah kalian terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, sudah kalau dengan diserap ke dalam bahasa Indonesia maknanya sudah berubah, Pak. Ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Apa ya, Pak? Tuduhannya.
Yang dimaksud dengan fitnah, kalau di dalam Al-Quran itu ada 3 makna. Yang pertama, fitnah maknanya adalah yang kesyirikan. Yang kedua maknanya fitnah itu adalah ujian-ujian, musibah. Dan yang ketiga, fitnah dalam Al-Quran maknanya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitnah yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama maknanya adalah kesyirikan. Yang kedua musibah ujian. Yang ketiga adalah azab. Apabila terjadi fitnah di tengah-tengah kalian, musibah, ya, musibah, ujian-ujian, ya, ada gempa, kemudian banjir, apalagi penyakit COVID. Alhamdulillah Allah sudah hilangkan penyakit tersebut. Bagaimana perasaan kita semua Pak ketika masa COVID? Masa-masa yang dahulu belum pernah kita rasakan. Yang umurnya sekarang 40 tahun kan pernah merasakan ya, generasi-generasi. Belum pernah ada musibah-musibah yang seperti ini dahulu. Ya. Musibah wabah seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Dan ini adalah fitnah, musibah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka wajib bagi kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah, musibah dan ujian itu akan reda, akan hilang dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ujian sudah berlalu. Orang-orang yang mungkin diuji dia sabar, tetap beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahwat ya terkait dengan apa? Ya, kenikmatan dunia. Ini harta, anak, istri, ya. Ya, semua kenikmatan dunia itu adalah syahwat. Segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Apakah syahwat tersebut kemudian melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah harta, anak, istri dan yang lainnya dari kenikmatan dunia lebih dia cintai atau Allah yang lebih dicintai? Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai. Mencintai harta, anak dan istri melebihi kecintaannya kepada Allah termasuk kesyirikan. Namanya syirkul mahabbah, syirik mahabbah. Meskipun syirik kecil. Sibuk dengan dunia, sudah waktunya ada panggilan azan, Allah memanggilnya, ya masih sibuk dengan urusan dunia, tidak segera memenuhi panggilan Allah. Ini lebih mencintai dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Ada di akhirat. Kata para ulama bahwasanya seorang mukmin akan Allah kokohkan dengan ucapan sabit, yaitu la ilaha illallah, ketika di alam kuburnya. Ketika di alam kuburnya dia bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa man nabiyyuka? Wa ma dinuka? 3 pertanyaan yang nanti akan ditanya ya oleh 2 malaikat kepada setiap penghuni kuburan. Maka orang yang beriman akan menjawab Nabi Allahu Rabbi atau Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Muhammad, dan Nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dini al-Islam. Dan orang mukmin dia akan bisa menjawab. Kalau orang munafik akan mengatakan apa? La adri. Apa saya tidak tahu. Karena nas yaquluna hakata wa qultuhu. Dahulu orang-orang di dunia yang mengatakan seperti ini, maka aku pun ngikutin. Orang munafik begitu, ikut ke sana, ikut kemari, terombang-ambing. Kalau ada orang kafir, ya maka dia langsung disiksa. Oleh kedua malaikat. Orang yang beriman, yang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah di dunia, maka ketika di alam kuburnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang diucapkan
dia ucapkan di alam kuburnya. Apa yang diamalkan di dunia, nanti di alam kuburnya sholat akan menjadi seperti seseorang yang menjaganya. Sholat, puasa, dan yang lainnya, amalan soleh yang akan menyelamatkan seseorang di alam kuburnya. Dan alam kubur itu adalah awwalul manzilin min manazilil akhirah, rumah yang pertama dari rumah-rumah akhirat. Barang siapa yang dia selamat di alam kuburnya, maka kehidupan setelahnya itu akan lebih mudah. Yang selamat di kuburnya, nanti di akhirnya pasti masuk surga. Dan barang siapa yang dia tidak selamat di alam kuburnya, ditanya 3 perkara, dia tidak bisa menjawab, disiksa terlebih dahulu di situ. Dan di akhirat nanti ada azab yang lebih berat, yaitu masuk dalam neraka. Dan juga ketika di hari akhirat, orang-orang yang beriman itu juga akan dikokohkan dengan ucapan la ilaha illallah. Karena setiap orang pada hari kiamat nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Gak bisa berilah. Ditanya tentang apa? Umurnya, ya kan? Ditanya tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Ditanya tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian ditanya tentang hartanya, ya. Hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan, untuk apa ya? Infakkan. Yang kata Nabi SAW, sabda la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an abad. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki hambaku pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, masa mudanya untuk apa dia gunakan, ya, ilmunya apakah diamalkan, kemudian hartanya, ya, dari mana dia dapatkan, halal atau haram, dan untuk apa dia gunakan, untuk apa dia nafkahkan. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ya, al-qaulus tsabit. Al-qaulus tsabit. Dan juga disebutkan bahwasanya kalimat tauhid itu adalah dakwatul haq, dakwah yang benar, ya, dakwah yang benar, dan juga disebut dengan kalimatut taqwa. Kalimatut taqwa. Di dalam ayat yang lain, kalimat tauhid la ilaha illallah juga disebut apa? Disebut al-urwah al-wuthqa, tali ikatan yang kuat. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Ya, itu namanya apa? Al-urwah al-wuthqa. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kalimat tauhid. Yang namanya adalah al-kalimah thayyibah, kalimat yang baik. Kemudian al-qaul tsabit, kalimat yang kokoh. Kemudian dakwatul haq, ya, dakwah yang hak. Kemudian kalimat taqwa dan juga al-urwah al-wuthqa. Nah, kemudian apa makna kalimat tauhid? La ilaha illallah. Apa Pak maknanya? Ada yang tahu? Makna la ilaha illallah apa Bu? Tidak ada? Ahsan, barakallahu fikum. Ya. Kalimat la ilaha illallah maknanya yang benar adalah la ilaha, tidak ada sesembahan. Ya, orang ilah maknanya adalah ma'bud, tidak ada sesembahan. Ya. Ya. Tapi di sana ada sesuatu yang dihapuskan kalau dalam bahasa Arab. Ya. Ya. La ilaha, ya. Kita sedikit singgung bahasa Arabnya Pak ya, biar semangat belajar bahasa
Kalau salah ada info kemarin, insyaallah nanti. Biar kita memahami maknanya. Nih, dengan bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Kita setiap hari mengucapkan kalimat bahasa Arab. Iya enggak? Sebenarnya bahasa Arab itu bahasa yang familiar dengan kita. Bahkan setiap hari kita ucapkan. Nah, sholat pakai bahasa apa, Pak? 5 hari sekali. Ya 5 hari sekali. 5 kali sehari. 5 kali sehari minimal. 17 rakaat minimal. Kita sholat pakai bahasa Arab. Bayangkan. Setiap hari mendengar bahasa Arab diucapkan kalau menjadi makmum. Kita berdoa juga dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bahasanya kaum muslimin, bukannya bahasanya orang Arab. Bahasanya kaum muslimin. Wajib mempelajarinya, Pak. Ya, untuk memahami kalimat la ilaha illallah, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu bagian daripada agama. Ya. Nah, la ilaha illallah, la ilaha. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab, la, ya, itu namanya nafiyatun dirjensi. Dia memiliki amalan seperti amalan inna, ya, menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Ya, mudah-mudahan nanti antum akan pelajari. Ya, jadi ada isim setelah la, yaitu la ilaha. Ilaha itu isim la-nya. Dia mansub, harokatnya fathah. Ya, harokatnya fathah, bukan doma. Jadi kalau orang baca la ilahu illallah, salah. Atau la ilahi illallah, salah. Maknanya pasti berubah, berbeda. Karena yang ahlu sunnah itu ilmu, ya. Yang sampai kita nggak bisa, ya, membedakan antara ya panjang dan pendek karena berubah maknanya. Atau tidak mengetahui harokat, salah, ya. Harokat fathah dibaca dhammah, dhammah dibaca fathah atau baca kasrah, itu nanti akan berubah makna. Pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ya. Sehingga pada situ la ilaha itu ada isimnya ilaha, namun harus ada khobarnya. Tetapi di situ tidak disebutkan, maka harus ditakdirkan. Makanya ditakdirkan la ilaha bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang benar dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Keliru dari sisi bahasa dan dari sisi maknanya. Ya, dari sisi maknanya. Ya. Kenapa? Karena Tuhan selain Allah ada enggak? Sesembahan selain Allah ada enggak? Banyak. Pohon yang disembah, ya. Kemudian orang yang disembah, patung yang disembah, ya. Dan yang lainnya yang disembah selain Allah. Sesembahan yang tidak berhak untuk disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Dan apa yang disembah selain Allah adalah batil. Kenapa tidak berhak disembah, ya, selain Allah itu? Ya karena dia bukan menciptakan kita, nggak memberikan rezeki kepada kita, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Ya, apa ini disembah? Makanya Nabi Ibrahim ketika dakwah kepada ayahnya dan bapaknya menyembah berhala, bahkan yang membuat patung berhala. Ayahnya Nabi Ibrahim, Azar. Ya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, ya, dengan lemah lembut, dengan sangat baik dan sangat bijak. Disebutkan di dalam surat Maryam, ya, wadkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan sebutkanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar tauhidnya
dan seorang nabi. Ittala li abihi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, mendakwahi. Orang yang paling pertama harus kita dakwahi adalah keluarga kita dulu. Orang tua kita sayang mereka, kita ajak masuk dalam surga. Ya. Istri kita, anak kita, kemudian kerabat, baru tetangga, baru orang lain. Itu metode dakwah. Sebagaimana itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka orang berkata, ya abi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Pakai logika. Ya. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang gak bisa mendengar, gak bisa melihat, dan tidak bermanfaat bagimu, tidak bisa memberikan manfaat bagimu? Kalau secara akal, patung yang dia buat harusnya patung yang nyembah dia, kan ya? Dia yang buat. Terus apa? Dia sembah. Gak keliru itu. Ya, kalau secara logika harusnya, ya, harusnya. Tapi keliru, ya. Ya abadi inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang ilmu kepadaku yang tidak ada padamu, maka ikutilah aku, dan seterusnya. Ya, itu dakwahnya Nabi Ibrahim. Jadi yang betul adalah makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Keliru maknanya. Ya, Tuhan selain Allah itu banyak. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ketika Nabi Yusuf bertanya kepada dua penghuni penjara. Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua penghuni penjara, apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik, ataukah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Tunggal? Yang Maha Tunggal. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan salah, ya, ketika memaknai, ya, karena maknanya bisa keliru, ya, menjadikan tauhid kita tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah maknanya adalah tidak ada ilah yang hak diibadahi, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Setelah kita mengetahui maknanya, ya, la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang dimaksud dengan rukun adalah asas, fondasi. Itu rukun, ya, atau sisi yang paling kuat. Nah, rukun itu kalau tidak ada, ya, maka tidak sah, ya kan? Seperti sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ya. Begitu juga kalimat tauhid, la ilaha illallah, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, bahkan ada pembatalnya. Seperti wudu bisa batal, ya, wudu bisa batal. Begitu juga keislaman seseorang bisa batal apabila dia melakukan pembatal keislaman. Ya. Nah, rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama adalah nafiyun. Kata pertama nafiyun, menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sesembahan selain Allah. Artinya apa? Artinya mengingkari bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, enggak berhak untuk diibadahi. Ya. Dan sesembahan selain Allah itu namanya taghut. Taghut. Ya. Taghut kata Ibnu Qayyim adalah segala sesuatu yang disembah, ya, selain Allah dan dia ridho dan dia rela untuk disembah.
Ya. Baik sesuatu yang disembah, orang yang disembah, diibadahi, atau orang yang ditaati, atau orang yang diikuti. Orang yang diikuti, dukun misalnya, tagut, ya, setan itu tagut, ya. Kemudian apa? Dai yang jelek adalah tagut, ya. Menginginkan kepada keburukan diikuti, ya. Itu. Jadi yang pertama, rukun yang pertama adalah an-nafyu, mengingkari, menafikan sesembahan selain Allah. Ya. Bahwasanya sesembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Kemudian yang kedua adalah itsbat. Rukun yang kedua itsbatun, menetapkan bahwasanya sesembahan yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi dua rukun ini, menafikan, mengingkari sesembahan selain Allah adalah batil, tidak berhak untuk disembah. Ya. Kemudian menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar kita menetapkan Allah berhak disembah tanpa menafikan kesyirikan, maka itu bukan tauhid. Maka itu bukan tauhid. Tetapi harus menetapkan Allah yang berhak disembah dan menafikan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang musyrik jahiliyah, mereka juga menyembah Allah, Pak. Menyembah Allah. Tetapi bersama dengan menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Jadi jangan dianggap bahwa orang musyrik itu adalah orang yang menyembah pohon, orang menyembah batu, batu saja. Emang itu musyrik. Itu musyrik. Tapi musyrik juga adalah orang yang dia menyembah Allah namun juga menyembah selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah pertama harus menafikan, mengingkari bahwasanya sesembahan selain Allah adalah batil dan menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dalam semua ibadah kita, sholat kita untuk Allah, kalau sholat kita untuk manusia namanya apa? Syirik, ria syirik bukan? Syirik. Istilah syirik jangan dipakai, sering dipakai ya. Ibu-ibu misalnya karena apa? Sudah dia syirik. Sudah dihasad ya. Seperti itu. Itu makna la ilaha illallah, menafikan dan menetapkan. Kemudian urgensi, atau bisa kita katakan fadilah, keutamaan mengucapkan la ilaha illallah. Tadi sudah kita singgung sedikit di awal. Apa sih fadilah, keutamaan dari mengucapkan la ilaha illallah? La ilaha illallah, keutamanya apa? Dan keutamanya mengucapkan la ilaha illallah adalah sangat besar. Sangat besar. Yang pertama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah tughfaru biha dzunub, akan menghapuskan dosa. Akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali." Ala makana minal amali. Barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahwasanya Isa hamba dan utusannya. Jadi Nabi Muhammad bukan Tuhan.
nggak punya sifat uluhiyah. Nggak boleh kita berlebih-lebihan, kecuali hanya mengatakan Muhammad adalah apa? Hamba dan Rasul Allah. Nggak boleh kita puji-puji ya dengan apa pujian yang tidak selayaknya. Sampai apa? Memiliki sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ya, kita boleh tawasul dengannya. Ya. Kemudian begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa nabi, hamba dan Rasulnya, bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan. Hamba dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya, yaitu Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ya adalah nabi ya yang dilahirkan tanpa ayah. Ya, ada dua manusia dan dua nabi yang lahir tanpa ayah. Siapa? Nabi Adam, tanpa ayah dan tanpa ibu. Dengan apa? Dengan langsung firman Allah, kun fayakun. Kalimatnya kun saja, fayakun, kun jadi. Maka jadi Nabi Adam. Yang kemudian yang kedua Nabi Isa alaihi salam. Ya, binti Maryam, maka nisbatnya kepada ibunya. Ya, Allah tiupkan roh ke dalam ya perutnya Maryam. Ya. Kemudian lahirlah Isa. Selain daripada Nabi Adam dan Nabi Isa, maka semua manusia ya lahir dengan apa? Ayah dan ibu. Ya, lahir dengan ayah dan ibu. Nih. Sudah ada pertanyaan? Baik. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah akan menghapuskan dosa. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar. Maka Allah akan memasukkannya dirinya ke dalam surga. Ucapan la ilaha illallah menghapuskan dosa-dosa. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, dahulu misalnya dia kafir, perbuatan kekufuran, perbuatan maksiat itu dosa. Tapi dia masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, maka seluruh dosanya terhapuskan. Begitu juga seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia melakukan dosa-dosa, maka Allah berkehendak nanti mengampuni dosanya selagi dosanya bukan dosa kesyirikan dan dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalnya. Kemudian yang kedua, keutamaan la ilaha illallah adalah bahwasanya kalimat tauhid ya, itu akan menjaga darah seseorang, menjaga nyawanya, hartanya dan kehormatannya. Sebenarnya sudah kita syaratkan tadi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika di dunia, dia akan selamat di dunia, dia akan aman. Ya, hartanya nggak boleh dicuri, nggak boleh diambil, ya, nyawanya nggak boleh dibunuh, ya, kehormatannya juga tidak boleh dirusak. Okay. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, okay. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Okay. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka tidak boleh ya membunuh seorang mukmin, seorang muslim, termasuk dosa besar. Membunuh seorang mukmin ya termasuk dosa besar. Bukan hanya mukmin saja. Di dalam syariat kita tidak boleh orang kafir juga dibunuh. Ya, nggak boleh. Orang yang kafir ya kafir ini ada beberapa macam ya. Ada kafir harbi, ini yang boleh dibunuh, diperangi ketika dalam masa perang. Dalam keadaan perang maka boleh membunuh orang kafir, tapi dalam masa perang Pak. Ya. Sekarang enggak. Yang kedua ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal di lingkungan kaum muslimin, di pemerintahan kaum muslimin. Yang orang-orang kafir yang tinggal di sekitaran kita, mereka dilindungi kan oleh pemerintah. Harusnya mereka bayar apa? Jizyah, upeti, ya, upeti. Ya. Maka nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu, nggak boleh diganggu. Ya. Kemudian kedua kafir muahad. Kafir muahad adalah orang kafir negeri kafir yang mengadakan perjanjian
dengan negeri kaum muslimin untuk tidak saling membunuh, tidak saling berperang. Nggak boleh dibunuh. Ya. Kemudian yang keempat adalah kafir muahad. Ya. Kafir mustakman, tadi muahad. Mustakman yaitu orang kafir dari negeri kafir yang datang ke negeri muslim untuk suatu tujuan dan pemerintah kaum muslimin memberikan apa? Keamanan. Nggak boleh dibunuh. Membunuh mereka termasuk dosa besar. Karena kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yajid urfal jannati yawmal qiyamah. Barang siapa yang dia membunuh kafir mu'ahad, maka tidak akan mencium baunya surga. Ya. Yang kafir yang boleh dibunuh adalah murtad. Tapi yang bunuh bukan kaum muslimin, pemerintah. Ya, hukuman pancung. Itu ya. Keutamaan yang kedua akan menjaga harta, nyawa dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga bahwasanya kalimat tauhid miftahul jannah. Pintu kunci pembuka surga. Kunci pembuka surga. Seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dijamin, Pak. Ya. Walaupun melakukan dosa-dosa besar selagi bukan dosa kesyirikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan masih melakukan kesyirikan dan belum bertaubat. Kalau orang melakukan kesyirikan dan di akhir hidupnya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam neraka. Kekal di dalamnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa-dosa besar yang lainnya selain kesyirikan. Yang dimaksud Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan adalah tidak mengampuni kalau seseorang dia mati dalam keadaan masih melakukan kesyirikan. Jadi akhir hidupnya dia masih syirik. Ini masih musyrik. Allah tidak akan ampuni dosanya. Namun kalau seandainya seseorang dia meninggal dalam keadaan masih mentauhidkan Allah, tidak melakukan dosa kesyirikan, tapi dia melakukan dosa besar. Seorang muslim yang berzina, kemudian mati, belum bertaubat, gimana? Masuk surga atau masuk neraka? Seseorang yang mencuri, begal, itu muslim, begal di jalan. Tadi ngeri juga Pak, lagi balik dari Cibitung jam, karena kalau dia bilang sekarang lagi rawat begal, ya sudah kita tawakal saja sama Allah, Allah yang maha menjaga. Begal, muslim, begal Allah. Ya, dan dia belum dihukumi kafir, tidak dihukumi musyrik, masih muslim, tapi dia begal. Ya, kemudian Pak, merampok itu dosa besar. Ya. Kemudian dia mati misalnya, dikeroyok apa gitu kan, atau dilawan dengan orang yang dibegalnya, maka hukumnya apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar namun masih mukmin, masih muslim, maka dia ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya pada hari kiamat nanti, Allah ampuni dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Rahmat Allah sangat luas. Namun kalau Allah berkehendak untuk tidak mengampuninya pada hari kiamat, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Tapi tidak kekal. Nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Tapi merasakan pedihnya neraka sebagai balasan dari perbuatan dosanya. Itu kalau seandainya Allah tidak mengampuni. Tapi apa? Karena kalimat tauhid tersebut menjamin dirinya masuk dalam surga, akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Tapi jangan dikira berbuat maksiat saja biar nanti juga masuk surga. Paling walaupun masuk neraka dulu, jangan dikira Pak.
masuk neraka, bayangkan ya. Ada neraka yang paling ringan itu adalah ya kepada Abu Thalib ya. Kepada Abu Thalib. Abu Thalib musyrik, kafir, tapi azabnya paling ringan. Karena apa? Karena syafaat Nabi SAW. Itu ya hanya mengenai sendalnya saja api neraka. Namun apa? Otaknya mendidih. Kalau nyemplung sudah langsung habis, langsung ya hancur, langsung hancur. Itu kalau nanti apa? Dimasukkan ke dalam neraka, dan api neraka warnanya apa? Hitam. Warnanya hitam. Ya. Allah Subhanahu wa taala membakar api neraka selama 1000 tahun sehingga warnanya merah. Kemudian dibakar lagi 1000 tahun menjadi warna putih. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi warna hitam. Makanya As-Sirat, jembatan yang nanti ya setiap manusia nanti mukmin munafik ya, mukmin dan munafik ya, pada hari kiamat nanti akan melewati sirat. Itu jembatan menuju surga yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Warnanya gelap, warnanya hitam. Berarti apa? Gelap. Seorang mukmin dia akan berjalan dengan cahaya yang ada pada dirinya. Cahaya bekas wudu, cahaya keimanan, ya, cahaya bekas wudu, cahaya uban. Itu cahaya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijamin masuk surga dengan sebab la ilaha illallah. Ya. Kemudian juga di antara fadilahnya bahwasanya kalimat tauhid ya adalah ya aman, ya merupakan keamanan dari kekalnya di dalam neraka. Di dalam neraka. Tadi sudah kita sebutkan ya bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya itu akan keluar dari neraka. Di dalam hadis qudsi ya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani ya wa lam tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku pada hari kiamat dengan membawa dosa sebesar bumi, dengan membawa dosa sebesar bumi, ya. Kemudian engkau datang kepadaku tanpa melakukan kesyirikan kepadaku, maka niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi pula. Orang yang tidak melakukan kesyirikan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tetapi tidak menjadi jaminan bahwasanya dia tidak dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian di antara fadilah keutamaan kalimat tauhid adalah afdhalul hasanat, kebaikan yang paling utama ya. Kebaikan yang paling utama. Makanya kalimat tauhid ada yang menyebutkan afdhalul dzikri ya, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ya, jadi apa? Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ya, sering ucapkan la ilaha illallah. Walaupun para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang berpandangan zikir yang paling utama itu adalah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ada la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, kalau yang dimaksud dengan kalamullah ya Al-Qur'anul Karim, kalam yang paling utama ya dari kalam-kalam yang lain ya. Namun kalau zikir tentunya ya Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an zikir yang pahalanya sangat banyak. Kemudian la ilaha illallah juga merupakan pahala yang sangat banyak, kebaikan yang paling utama. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah auzini qala idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan tamhuha. Qala qultu ya Rasulullah aminal hasanati la ilaha illallah. Qala hiya afdhalul hasanat. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata,
Aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ausini, berikanlah aku wasiat, berikanlah aku nasihat. Qala idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan tamhuha. Kalau seandainya engkau melakukan sebuah kejelekan, melakukan sebuah keburukan, maka ikutilah dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Qala qultu ya Rasulullah. Abu Dzar berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, aminal hasanati la ilaha illallah. Apakah ucapan la ilaha illallah itu termasuk kebaikan hasanat? Qala hiya afdalul hasanat. Rasulullah bersabda, ya, dia adalah kebaikan yang paling utama. La ilaha illallah. Ketika jalan Pak, naik motor, la ilaha illallah. Kemudian astagfirullah. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Ya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ucapkan istighfar, ya. Di setiap saat biasakan lisan kita untuk berzikir, ya. Jangan menyebutkan istighfar, ya, kemudian kalimat tauhid, ya, kemudian juga tahmid, ya. Pahalanya besar. Kalimat tauhid la yuzaru syai'un minal a'mal. Kemudian bahwasanya kalimat tauhid itu tidak bisa dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Kalimat tauhid, ucapan la ilaha illallah, nanti pada hari kiamat, ya, kalau ditimbang dengan keburukan-keburukan yang sebesar bumi, dengan kalimat tauhid itu nanti akan lebih berat kalimat tauhid. Ya. Nanti disebutkan di tokoh kartu. Ya, ada hadis di tokoh. Hadis yang menyebutkan bahwa itu adalah kartu. Artinya apa? Ucapan la ilaha illallah ditimbang dengan apa? Amalan keburukan yang begitu banyak. Ternyata apa? Lebih berat la ilaha illallah. Ya. Ini diantara beberapa keutamaan atau urgensi kita yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang mudah-mudahan setelah kita mengetahui makna kalimat la ilaha illallah, ya, kemudian kita memahaminya dengan benar dan juga kita mengamalkannya, menafikan sesembahan selain Allah, dan kita hanya menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kita memahami tauhid dan mengamalkan tauhid, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan cita-cita kita yang paling tinggi adalah surga, dan surga yang kita minta adalah surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya masukkan kita semuanya ke dalam surga dan dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa cukup kajian untuk pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan, soal jawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah acara-acara juga menyambut tahun baru Islam termasuk bid'ah? Dan bolehkah juga sebagai seorang muslim mengucapkan ke muslim yang lain? Mohon penjelasannya, syukron. Maksudnya mengucapkan tahniah, ya, ucapan ya, selamat tahun baru. Gimana Pak? Merayakan tahun baru Islam, ya, ya, menyambut tahun baru Islam termasuk bid'ah bukan? Baik. Sekarang ketika seorang dia menyambut tahun baru Islam, dia menganggap ibadah atau bukan? Itu ibadah bukan? Ibadah atau bukan? Bukan. Ketika dia menyambut dia kan, menyambutnya dengan apa? Misalnya makan-makan, ya. Ya, itu ibadah bukan? Dia menganggap ibadah bukan? Ketika karena kita nggak mengerti
mengerjakannya. Ya, kita tidak mengerjakannya. Kalau bid'ah dari sisi bahasa iya, karena para sahabat Rasulullah Rasulullah SAW tidak merayakan tahun baru Islam, dan juga para sahabat tidak merayakan tahun baru Islam, tidak menyambut, tidak menyambut, dan juga para tabi'in, para ulama tidak. Itu bid'ah. Artinya bid'ah secara bahasa. Namun kalau seandainya bid'ah yang maksud adalah haram, maka dilihat. Jadi begini Pak, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu menjadi bid'ah dalam agama. Itu perlu dipahami. Maka dilihat dulu apakah itu diyakini sebagai bentuk ibadah atau hanya adat. Adapun adat maka dibolehkan. Tapi kalau dia meyakini ibadah harus butuh dalil. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu menjadi bid'ah. Namun kalau seandainya dia ada ibadah maka harus ada datang dari Nabi SAW. Termasuk mengucapkan selamat itu dibolehkan, selamat tahun baru. Itu adat. Ada kebiasaan, bukan ibadah. Dibolehkan. Kata para ulama, dibolehkan memberikan tahniah. Tahniah namanya tahniah, ucapan. Selamat tahun baru Islam, Muharram. Itu kalau adat maka hukum adat asalnya boleh. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Kan tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi. Contohnya apa? Misalnya gampangnya. Sekarang ini kalau kita zakat pakai apa? Zakat pakai apa? Beras. Nabi kan nggak pernah zakat pakai beras. Iya enggak? Kenapa nggak kita zakat pakai kurma? Karena Nabi zakatnya pakai kurma. Kenapa kita pakai zakat pakai beras? Nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nggak pernah dilakukan para sahabat. Bahkan ada ulama mengatakan boleh mengeluarkan zakat pakai uang. Ada ulama yang mengatakan boleh. Ini berkaitan dengan masalah fikih. Masalah fikih pembahasannya luas. Luas. Bahkan terkadang ada khilaf di antara para ulama. Bahkan kalau kita baca kitab fikih, dari awal sampai akhir bab ada perbedaan pendapat para ulama. Makanya kita terus belajar, Pak. Makanya kita terus belajar. Kalau saya di sana di dalam masalah fikih, maka kaum muslimin terkadang ada perbedaan pendapat. Bahkan jangankan kita, para ulama, sahabat saja berbeda pendapat ketika pada zaman Nabi SAW. Berbeda pendapat. Namun ketika pada zaman Nabi yang menjadi hakim siapa? Nabi sehingga jadi sebuah hukum, tapi tidak mencela. Misalnya dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian, jadi ketika Nabi SAW ini mengutus sariyah, jadi mengutus para sahabat, sekelompok sahabat untuk berperang. Nabi tidak ikut. Kalau Nabi ikut, namanya ghazwah, perang. Tapi kalau misalnya Nabi mengutus para sahabat untuk perang, misalnya, itu namanya sariyah. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya yang mereka hendak berperang, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah Yahudi, Yahudi. Nah, kemudian para sahabat ketika berjalan, ini berbeda pendapat. Sebagian ada yang memahami hadis Nabi SAW, kita harus sholat di sana, baik lewat waktunya atau tidak. Meskipun sudah lewat waktu, asar sudah habis, tetap sholat di sana, di Bani Quraidah. Namun sebagian sahabat tidak memahami, kita itu sholat itu tetap di tempat waktunya. Kalau seandainya sampai Bani Quraidah masih ada waktu asar, kita sholat di sana. Tapi kalau misalnya tidak, maka sholat di jalan. Berbeda pendapat, tapi nggak saling nggak saling berantem. Karena memahami hadis Nabi SAW dan Nabi SAW tidak mencela keduanya. Tapi yang benar ada. Jadi mereka ijtihad. Karena mereka para sahabat kan
mujtahid. Ya. Para sahabat mujtahid. Tidak dicela. Ini adalah masalah fikih. Di dalam masalah akidah yang menjadi prinsip, maka tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, maka sudah masuk ini apa? Tauhid, ini syirik. Ya, ini muslim, mukmin, ini musyrik. Atau kalau misalnya dalam prinsip akidah, ini ahlu sunnah, ini ahli bid'ah. Jadi maksud ahli bid'ah itu di dalam masalah prinsip pokok-pokok agama. Ya. Makanya ya ahlu sunnah lawan katanya ahli bid'ah. Apa tuh ahlu sunnah? Nah, kita belajar Pak nanti ya. Mudah-mudahan ya prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah itu apa saja. Bisa dalam akidah wasitiyah ya. Kemudian ada dalam kitab Lumatul I'tiqad. Ya, kemudian apa usul sunnah Imam Ahmad. Ya, usul sunnah ya karya Imam Al-Humaydi. Itu kitab akidah yang berisi tentang akidah ahlu sunnah jamaah. Barang siapa yang menyelisihi prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah ya, yaitu akidahnya para sahabat, para tabi'in, para ulama dan seterusnya, maka dia ahli bid'ah. Namun dalam masalah amaliyah memang ada yang bid'ah karena ada asalnya. Tapi dalam kalau perselisihan di antara kebanyakan kaum muslimin ya, yang mereka bersumber mengambilnya dari ulama, dari ada fikih yang madhab Hambali, ada fikih madhab Hanafi, ada fikih Maliki ya. Itu semuanya mereka punya dalil, hanya berbeda di dalam memahami dan dari sehingga hukumnya beda. Ya dalam masalah fikih. Makanya kita banyak ngaji ya, banyak ngaji. Ada pun hal yang tadi ya, ada sebuah kaidah ya di dalam masalah adat, kebiasaan, tradisi, dan itu bukan dianggap bukan ibadah, maka itu hukumnya boleh kalau memang. Tetapi kalau seandainya itu diyakini sebagai apa? Ibadah, maka menjadi bid'ah. Jadi bid'ah itu kalau ada. Ya, wallahu taala a'lam. Ada lagi pertanyaan, Pak? Silakan, Pak. Bismillah. Maka mana yang lebih utama kita berpikir dengan mengucap la ilaha illallah, terus ditambah lagi dengan wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Antara kedua itu mana yang lebih utama? Tanpa afirmasi. Baik. Mana yang lebih utama? Berzikir mengucapkan la ilaha illallah saja atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la haula wala quwwata illa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya tentunya yang kedua, Pak. Karena yang kedua ada tambahan apa tadi? Kalimat. Ya ada tambahan kalimat. Itu yang lebih utama dari sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena lafaz yang lebih banyak pasti apa? Pahalanya juga lebih banyak. Dan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dapat pahala mengucapkan la ilaha illallah. Wahdahu la syarika, dapat pahala. Ya, dan seterusnya. Sebagaimana kalau seseorang dia mengucapkan assalamualaikum dengan assalamualaikum warahmatullahi atau dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diusahakan ya, ketika mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah menyebutkan ya, bahwasanya ketika Nabi SAW sedang berada di ya masjid, ada seorang yang masuk mengucapkan assalamualaikum. Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kata Nabi, ya asyarah, tidak pahala 10. Terus sahabat yang kedua masuk assalamualaikum warahmatullahi. Ya, maka Nabi mengatakan isyrun 20 pahala. Kemudian yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Maka Nabi mengatakan salam, dia mendapat pahala 30. Semakin ya banyak ya lafaz yang diucapkan, maka semakin banyak pahala. Sebagaimana ketika kita membaca Al-Quran juga, membaca Al-Quran, ya, mana yang lebih utama? Yang baca ya
Membacakan pahala membaca satu huruf itu 10 kebaikan. 10 kebaikan. Mana yang lebih utama, membaca Al-Fatihah atau Qul huwallahu ahad? Oke. Al-Fatihah. Mana lebih utama, membaca surat Al-Baqarah atau Qul huwallahu ahad? Al-Baqarah ya? Lebih banyak. Lebih banyak. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan iqra'u Qul huwallahu ahad fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Bacalah kalian Qul huwallahu ahad, karena Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Orang yang membaca Qul huwallahu ahad pada malam hari misalnya, ya, maka dia mendapatkan pahala sepertiga, artinya 10 juz Al-Quran. Bayangkan kalau kita nggak sanggup. Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, ayat jisu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ana fil lail. Apakah salah seorang di antara kalian nggak ada yang sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? 10 juz. Baca 2 juz saja sudah. Ini membaca Pak. Membaca 2 juz saja sudah, ya. 10 juz. Ya, kemudian satu teman ya Rasulullah. Ya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Iqra'u Qul huwallahu ahad." Bacalah Qul huwallahu ahad fa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Karena sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Baca itu qul. Ya, makanya kalau ada imam yang qul terus ini. Ada imam ketika baca Qul huwallahu ahad, ya di rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad lagi, boleh gitu? Boleh, ya, boleh, ya. Ya tergantung yang membacanya. Kalau yang membacanya dia tahu hadis tentang keutamaan Qul huwallahu ahad, maka itu lebih utama. Tapi kalau yang membacanya karena bisanya Qul huwallahu ahad, beda pahalanya, beda nggak? Orang yang memang bisanya kulhu, sehingga yang dibaca kulhu terus. Namun ada orang yang dia membaca kulhu Allah karena apa? Dia sepertiga Al-Quran, ya, atau karena dia cinta dengan kulhu Allah. Karena kulhu Allah itu termasuk apa? Surat Al-Ikhlas. Isinya tauhid, isinya murni tauhid. Ya. Beda pahalanya. Beda pahalanya. Ada ya, ketika syariah tadi, ya. Nabi SAW kan mengutus syariah, sahabat untuk berperang. Kan kalau misalnya berperang atau safar itu kan ada apa? Ada pemimpin safar. Nah, pemimpin safar ini ketika safar atau ketika di perjalanan menjadi imam itu yang dibaca kulhu terus. Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Maka kemudian setelah pulang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sebulan ya kalau sholat bacanya qul. Ya kemudian Nabi memerintahkan kepada yang menyampaikan tadi, salhu, tanya dia. Ya, tanya dia kenapa dia membaca qul huwallahu terus. Kemudian ya sahabat Rasul mengatakan, ya inni uhibbu, sesungguhnya aku mencintai ya surat Al-Ikhlas. Mencintai, kenapa? Karena isinya tentang tauhid, murni tentang tauhid, ya. Maka kemudian sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalimat tersebut, dan Nabi mengatakan, ya, akhbirhu fa innallaha yuhibbuhu. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah mencintai dia. Dengan pengetahuan hadis tersebut, anak kalau sholat sunnah sudah rakaat pertama qul, rakaat kedua qul. Dengan keyakinan apa? Ya dari itu kalimat tauhid. Isinya surat Al-Ikhlas itu surat tauhid. Sangat dalam maknanya. Sangat dalam maknanya. Ya, sehingga berharap Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Pak ya. Jadi yang lebih utama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik,
Mungkin sudah ya. Kita cukupkan insyaallah taala kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.